kami pasrah. Dan juga menegur hacker supaya tidak menyerang. Pernyataan apa itu? Itu seperti menyuruh maling yang sedang menjarah rumah untuk tidak mencuri. Ya gimana kita semua nggak ketawa dengan pernyataan dangkal seperti itu. Yang lucunya lagi nih, nah ini benar-benar lucu nih. Ormas di mana Budi Ari jadi ketuanya yang bernama Projo itu langsung pasang badan dan menuding pihak-pihak yang meminta Budi Ari mundur sebagai menteri itu berasal dari pihak yang kalah Pilpres. Makin jadi bahan ketawaan aja lah seluruh Indonesia melihat model ala preman pasar ini dilakukan untuk melindungi seorang menteri yang tidak capable bekerja. Seolah-olah negara ini urusannya itu hanya Pilpres, hanya kalah dan menang. Bikin malu gak sih? Gak boleh. Ramai banget dengan kasus peretasan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo. Bahkan saking kencangnya kasus ini, banyak tuntutan supaya Budi Ari mundur dari jabatannya sebagai menteri. Rakyat Indonesia ini pantas kesalah kepada Budi Ari sebagai menteri. Dia dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Hinsa Siburian, adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap lemahnya pertahanan negara. Pusat Data Nasional yang mengelola 73 data kementerian dan ratusan data milik pemerintah daerah dengan mudahnya diserang oleh para hacker dengan menggunakan virus ransomware. Dan situasi di beberapa lembaga negara lumpuh karena serangan virus itu. Bahkan lembaga imigrasi yang mengurus paspor dan visa sempat tidak berfungsi selama beberapa hari dan mengakibatkan antrian pelayanan selama berjam-jam. Serangan virus ransomware itu sebenarnya hanya puncak gunung es saja dari besarnya bahaya serangan cyber. Karena menunjukkan betapa lemahnya pertahanan negara kita. Dan situasi ini pernah diingatkan oleh banyak pihak ketika Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan lebih banyak memfokuskan pengadaan alutsista perang daripada menyiapkan pertahanan cyber yang kuat. Padahal model perang sekarang itu sudah sangat berbeda. Teknologi sudah menguasai semua lini. Bahkan perang Ukraina dan Rusia itu sudah menunjukkan perang tidak lagi mengandalkan alutsista yang canggih, tetapi cukup memainkan drone-drone terbang yang mengancam nyawa. Lemahnya pertahanan data pusat nasional yang dikelola oleh Kominfo ini juga menunjukkan bahwa Presiden Jokowi tidak begitu peduli dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi itu. Ketidakpedulian itu bisa terlihat dengan penunjukan Budi Ari sebagai menteri oleh Jokowi. Padahal secara background saja Budi Ari itu nggak punya kapabilitas apa-apa dalam mengelola kementerian yang seharusnya dipegang oleh orang-orang yang profesional dan mengerti sistem teknologi informasi yang kompleks dan rumit itu. Budi Ari itu dulu hanyalah kepala relawan Jokowi yang sempat ngambek karena nggak diberi jabatan oleh presiden. Bahkan tahun 2019, Budi Ari pernah mengancam akan membubarkan Ormas Projo yang dinilainya sangat berjasa terhadap kemenangan Jokowi. Nah, karena Budi Ari ngambek, Jokowi akhirnya memberikannya lah jabatan Wakil Menteri di Kementerian Pedesaan. Sebelum akhirnya dia dijadikan Menkominfo. Dengan background di bidang IT yang sangat lemah dan minim. Bahkan mungkin dia juga nggak tahu apa-apa. Bisa dibayangkan kan? Bagaimana bisa Budi Ari mengendalikan kementerian yang seharusnya di dalamnya itu adalah orang-orang yang melek teknologi. Jadi wajar aja ketika Pusat Data Nasional diserang, Menkominfo seperti orang gagap di awal-awal karena dia nggak mengerti situasi. Bahkan yang lucunya nih, beberapa pejabat Kominfo mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin masyarakat menjadi miris dan Bang ya, aku juga sekalian Bang nanti mau turun ah. Sebenarnya gini Bang ya, kalau memang program ini berdampak baik ya Bang ya. Pada sampai saat ini kan tidak mungkin ada yang namanya
Tahan dulu Bang Melayu, di mute dulu abangku. Abangku, terima kasih. Yuk, silakan, Pemangi. Kalau memang program ini berdampak baik untuk masyarakat, saya lebih berpedomannya kepada sistem ekonominya dulu yang diperbaiki ya Bang gitu. Jadi karena apa? Karena itu memang yang sangat berpengaruh gitu loh. Kita mungkin pendukungnya kemarin terlalu berekspektasi bahwa negara ini APBN-nya meluber gitu ibarat air gitu ya Bang ya, Oke. nggak meninggalkan sesuatu yang problematik lah setelah lengser si bapak mantan ini gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan APBN nggak ada. Programnya banyak, sedangkan program ini kan terkesan ditekankan sekali ya Bang ya gitu. Sampai ada beberapa kementerian juga yang dipangkas, perusahaan juga yang dipangkas. Karena apa ya? Karena untuk merealisasikan program ini. Tapi endingnya gitu ya, endingnya program ini yang katanya berskala, bertahap, sampai saat ini adem-adem aja gitu loh Bang. Adem-adem dalam konteks yang apa? Kan kita harus pahami mereka itu kerja sedikit aja flexingnya kemana-mana. Mereka pemerintah sekarang itu kerja sedikit flexingnya kemana-mana. Tanam seolah-olah nanti harga beras akan naik, petani akan disejahterakan, lumbung pangan akan ada di setiap daerah. Lah kok ternyata yang mencelok adanya di Merauke. Sampai hampir 2 juta hektar. Nah, itu kan yang perlu jadi pertanyaan lagi nih. Food estate yang kemarin di Kalimantan aja gagal kan sekarang mau buka lagi di Merauke. Sampai ada salah satu pengusaha yang menurunkan hampir 2.000 alat berat untuk di sana. Pertanyaannya, untuk apa lagi? Untuk lumbung pangan lagi atau untuk panen kayu yang di hutan? Banjakan lagi. Nah, bajakan Pura-pura. lagi, Dalam pura-pura. perahu ya. Hai. Sedangkan orang yang ada di daerah situ, pastikan dulu mereka sudah sejahtera belum? Mereka sudah kecipratan belum? Even kita yang di luar daerah nggak kecipratan itu sudah biasa. Kita melihat mereka berbancakan di dalam satu wilayah yang mereka keruk itu sudah biasa. Tapi yang jadi pertanyaan, rakyatnya dikasih nggak? Rakyatnya dapat kebagian nggak yang di sana? Nanti sama seperti saudara kita yang di Papua, berpuluh-puluh tahun sumber daya alam mereka dikeruk secara ugal-ugalan. Mungkin kalau pantas sampai kerak bumi pun mereka diambil ya Bang gitu. Tapi dampaknya untuk kita, untuk mereka, untuk saudara kita apa? Nggak ada gitu loh. Mereka seolah-olah sekarang sangat ingin membutuhkan pendidikan gratis itu karena apa ya? Karena mereka menginginkan dari dulu nggak ada gitu loh. Mungkin di era Pak SBY katanya tidak merakyat, pindah lagi ke 10 tahun, era Bapak Belusukan juga sampai sekarang juga ya masih ada gitu. Jangankan di Papua. Terlalu merakyat kalau si gorong-gorong itu. Betul nggak? Terlalu merakyat sampai berani sampai mengeruk-keruk tanah gitu ya. Ngeruk-ngeruk sumber daya alam sampai tanahnya, sampai kayunya, bahkan rantingnya pun mungkin kalau laku dijual, daun busuknya pun dijual lah itu ya Bang. Saking merakyatnya gitu loh. Dan juga kementeriannya ini kan saya melihat lebih kepada pencitraan. Mereka tidak berpikir bahwa program ini sudah dikaji belum secara akademik. Apakah secara gizinya sudah mencukupi kebutuhan anak di setiap wilayah? Kalau masalah dalam statement itu menterinya, wakil menterinya sekarang ngurusin ijazah yang di tempat kerja gitu tuh. Bukan mengurusin bagaimana banyaknya PHK. Yes. Gitu. Ya begitu Bang, lebih kepada menyerang kepada personal. Sampai mengatakan ya sudahlah, daripada kau urus ijazah, kau urus saja video blue yang sama seperti Pak Ganjar. Seperti itu kan nggak pantas gitu loh. Seorang Habibur Rahman mengatakan seperti itu. Dia tanpa berpikir dia itu dipilih oleh siapa. Gitu. Lalu orang-orang tadinya kita tidak gini Kemangi. Tadinya kemarin itu saya tidak mau mengkritisi pemerintah terlalu ekstrim ya. Tapi ingat, karena Habibur Rahman mengatakan itu, saya akan se-ekstrim. Saya akan maki-maki pemerintah mulai dari semalam. Ya, kenapa Bang? Karena komunikasi politik mereka dengan rakyat itu tidak berjalan dengan baik. Lalu apakah rakyat akan percaya? Misal kita mau jual sepatu, even sepatu itu adalah free love ya Bang, second. Pasti kita bilang, sepatu ini bagus loh, dia mereknya merek A gitu. Merek A ini cukup bagus ya, pengeluaran tahun segini-segini. Pasti kita akan tertarik dan melihat, orang ini ternyata marketingnya pinter ya. Ya nggak Bang?
baru saya Oke. akan percaya barang itu bagus. Bagaimana kita akan percaya dengan pemerintahan sekarang, sedangkan komunikasi politik pemerintahan kepada kita nggak baik. Lalu mereka mau meluncurkan ini. Nah, di sini Bang, di Pilpres kemarin diujilah kita IQ kita sebagai masyarakat. Kalau mereka mengkaji secara pribadi lebih dalam, tidak akan ada yang percaya program ini. Satu, karena sebelum program ini diluncurkan dalam bentuk kampanye, pada saat itu kita akan mengkaji dulu Bang, sebagai masyarakat, apakah APBN cukup tidak pada saat itu setelah Bapak ini lengser. Bencana Bapak alam ini, kali longsor. Bapak ini lengser. Ada nggak sisa APBN yang ada defisit? Ya nggak Bang? Oke. Yang ada Baik. defisit. Otak alami kita berpikir Bang. Gitu. Lalu kemudian terlalu banyak program sampai ada yang katanya rumah sakit mau dibuat di setiap daerah rumah sakit mewah, puskesmas aja banyak yang mati. Kok sekarang nggak ada yang jalan? Ya, karena apa ya? Karena pemerintah tidak ada untuk itu. Baik. Gitu. Regulasinya terlalu jelimet, terlalu ribet untuk masyarakat kecil. Tapi kalau untuk yang barang-barang yang besar seperti kasus korupsi terlalu mudah untuk dibongkar, ditutupi cepat, ganti lagi isu lagi. Rakyat setiap hari hanya diberikan edukasi pendidikan berupa drama. Drama Baik. mereka yang sekarang Awas. berebut kekuasaan. Durasi deh, nanti marah abang kita tuh Bang Melayu. Galak loh dia. Nah, kemarin balik Singkat, lah sama dia. Takut Nah, lah. nanti dicintainya kau nanti. Nggak usah. Playboy itu. Nggak berlaku untukku. Kau nggak takut rayuan Melayu Kalbar? Enggak. Aku cuma berlaku sama donatur. Baik, terima kasih. Karena Oke, kita Bang, sudah di terima kasih session dulu, terakhir Bang. ya. Saya kasih Aku dulu izin ke turun Bang ya, Melayu. Bang. Ya, kita udah terakhir. Oke, mau menyimak salam. dulu Bang Melayu, gue penasaran. Ah, ide. Bang Melayu, apa kabar abangku? Abang ganteng. Sehat Bang. Gimana Bang? Bang, Kemangi sudah takut dengan rayuan Anda. Bang, terkait dengan tema, sedikit dong kita mau rungkat ini. Nanti malam kita gas lagi. Iya, saya salah satu orang yang tidak pernah sepakat ya Bang Hos dari awal tentang program MBG-nya Pak Prabowo ini. Oh gitu. Saya salah satu orang tidak sepakat. Tetapi kan ya namanya jualan seorang calon pemimpin waktu itu apa saja boleh tuh dikatakan. Hampir semua Gitu kan. begitulah gitu ya Bang ya. Termasuk dulu program. yang tidak masuk akal menurut kita karena saya secara pribadi itu menghitung gitu. Karena di dalam janjinya itu tidak mengatakan itu secara bertahap, tetapi seluruh. Bang. Ya. Berarti kalau seluruh berarti masing-masing semua anak di seluruh Indonesia itu dapat. Gitu kan. Saya bingung Bang John, emang MBG itu sampai saat ini masih berjalan kah? Kayaknya udah dievaluasi Bang. Ada sebagian daerah yang sedang dievaluasi ini. Bahkan mungkin terindikasi untuk dihentikan. Bagus itu saya pikir. Iya, soalnya kan saya lihat tuh di daerah saya, di kabupaten saya, bahkan di provinsi, setahu saya itu nggak ada. Gitu, setahu saya ya, mungkin ada beberapa sekolah, mungkin hanya untuk seremoni gitu kan, hanya untuk mengatakan ini berjalan, tetapi secara keseluruhan rasanya di daerah Kalimantan Barat ini mungkin bisa dihitung jari kali Bang. Gitu. Karena di kecamatan saya, beberapa kecamatan yang saya ketahui itu nggak ada sama sekali. MBG ini. Gitu. Itu sebenarnya kembali kepada kita sebagai seorang pemilih Bang. Gitu. Sebagai kita seorang pemilih, kan karakter kita rakyat Indonesia ini melihat seorang pemimpin itu kan bukan berdasarkan kinerjanya Bang, tetapi berdasarkan suka dan tidak suka. Oh, Gitu. ya. Rasionalitasnya Kalau seperti udah, itu ya. Kalau udah berdasarkan suka dan tidak suka, apapun yang kesalahan atau termasuk janji-janji kampanye yang dilakukan seorang pemimpin, itu nggak bakal boleh disalahkan, bahkan nggak ada salahnya. Itu yang menurut saya agak miris, sehingga koreksi terhadap seorang pemimpin
apalagi di pemerintahannya Pak Prabowo saat ini, minim sekali Bang koreksi dari rakyat. Gitu. Bahkan pemerintah merasa besar kepala terhadap itu karena tidak ada koreksi dari masyarakat. Betul, gitu. betul. Karena apa? Karena keberhasilan di dalam pemerintahan itu membangun sebuah paradigma baru. Paradigmanya kalau mengkritisi pemerintah itu dikatakan benci. Nah, itu dia. Gitu. Nah, itu yang membuat orang yang berpikir kritis ini malas mau bersuara, Bang. Gitu. Karena dibangkitkan rasa fanatik yang buta itu. Gitu. Kalau berbicara tentang janji-janjinya Pak Prabowo, saya rasa satu pun sampai saat ini bakalan susah untuk terpenuhi. Contoh kayak 19 juta lapangan pekerjaan, Bang. Itu mana? Ya seharusnya kan oke